Shalom. Halo. Shalom. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita masih dipertemukan di gereja yang ada di sisi kiri jalur sekolah kita. Biarpun seberapapun kita yang ada di sini tidak akan mengurangi semangat kita berbakti kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menyerahkan firman-Mu pada saat yang sabat ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Doa kami Tuhan, dan Roh Kudus bagi kami pengertian akan firman kami dengar pada hari sabat ini. Terima kasih Bapak Bapak Hambamu untuk kata yang keluar dari mulut di dalam Tuhan, supaya Bapak boleh menjadi kata berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara yang kekasih, nama Tuhan, karena memang kalau ini ada di waktunya ya, mungkin sebagian daripada kita waktunya ini jam-jam makan kan, ya, dan mulai terasa. Tapi tidak akan menjadi pengaruh bagi kita walaupun waktunya sudah mulai waktu jam makan. Kita mendengar firman Tuhan, kita akan merasa kenyang ya, merasa kenyang. Firman Tuhan juga adalah makanan rohani kita. Baik saudaraku, pada hari Sabat ini saya mencoba membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Tipu Daya Iblis. Kalau kita berpikir atau apanya sebenarnya iblis ini? Siapakah iblis ini? Kalau menurut pengertian kita lah dulu ya, iblis ini siapakah iblis ini? Mantan berhasil. Iya. Dia adalah suatu malaikat Tuhan ya, sebelumnya pemimpin biduan di surga. Tapi oleh karena ketidaksetiaannya, dia ingin menyamai Allah Bapa, menyamai Allah sendiri yang menciptakan sang pencipta itu, sehingga dia dijatuhkan ke dalam dunia. Tapi saya mencoba, saya lihat di kemarin saya searching di Google bahwa apa sih sebenarnya arti kata iblis ini. Kalau dalam teks bahasa Ibrani itu dikatakan Satanos, dan bahasa Yunani-nya dikatakan diabolos. Itulah atau bahasa lirikannya yang itulah arti daripada kata iblis. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab dikatakan juga ada beberapa arti di situ. Menurut kepada iblis itu dikatakan sebagai musuh ataupun pendakwa dan penuduh. Dan juga iblis dikatakan juga sebagai penguasa dunia dan kerajaan angkasa, karena ia memiliki pengaruh yang sangat kuat pada masyarakat dunia. Kita tahu ya bahwa iblis itu juga mempunyai, sudah dituliskan dalam Alkitab, mempunyai pengaruh di dunia ini, baik itu dunia politik, baik dunia sosial atau masyarakat sosial, bahkan masuk dalam agama saudara ya. Dia bisa mempolitisasikan agama itu sendiri. Dia bisa mempengaruhi dan sehingga dia bisa menyesatkan saudara ya. Kemudian juga dikatakan pengertiannya adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Salah satunya adalah dia dikatakan pengertiannya sebagai pembunuh manusia. Mungkin kalau secara langsung mungkin saya belum ada pernah saya lihat atau saya dengar bahwa iblis itu langsung membunuh secara fisik manusia ya. Tetapi dia membunuh rohaninya, membunuh rohani manusia itu, memperalat. Karena kalau secara iblis itu dia adalah sebenarnya adalah roh yang tidak berwujud ya, tetapi dia semacam roh. Jadi iblis itu hanya bisa mempengaruhi
umat-umat Tuhan, mempengaruhi orang yang setia kepada Tuhan, karena mungkin secara fisik dia tidak bisa membunuh, tapi dia sangat bisa membunuh iman orang Kristen itu tersendiri. Dan juga dikatakan dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis juga dikatakan dalam Alkitab adalah seorang pendusta dan bapa segala budi dusta. Dan yang terakhir pengertiannya dalam Alkitab yang boleh bisa saya jelaskan atau saya lihat dalam pelajaran di Alkitab, disebut juga si jahat. Di situ juga disebut dengan si jahat. Itulah pengertian umum tentang pengertian dasar tentang iblis yang boleh kita lihat, yang mungkin kita lihat di dalam Alkitab, sering kita pelajari di dalam Alkitab. Jadi saudara, ada 3 hal yang harus kita waspadai dari si jahat ini atau iblis ini. Ada 3 hal tipu daya iblis yang harus diwaspadai oleh anak-anak Tuhan. Kita harus mewaspadai tipu daya iblis ini yang pada saat ini yang boleh saya berikan. Ada 3 hal saudara ya. Yang salah satunya yang pertama, iblis itu suka menipu, memperdayakan manusia dengan cara menggunakan, atau saya silakan bahasa kasar, mencomot ayat-ayat firman Tuhan. Jadi iblis juga sangat pandai, sangat pintar saudara ya. Dia tahu firman, dia tahu memang firman, tapi dia tidak melaksanakannya. Dia tidak melaksanakan firman itu. Bahkan kalau dalam sesi Alkitab ini juga tidak dilakukan lagi, dia dari pasal ke pasal dia tahu saudara-saudara, sehingga dia mampu menyesatkan umat-umat Tuhan, sama seperti kalau kisahnya kejatuhan manusia yang pertama itu di Taman Eden, yaitu Hawa yang berhasil diperdayakan iblis, di mana dia menggunakan perintah Tuhan, firman Tuhan itu untuk menjebak Hawa. Mari kita buka dulu Alkitab kita, saya akan coba bacakan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan salah satu jebakan iblis kepada Hawa pada saat itu. Dia bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Memancing untuk menjebak Hawa melalui firman. Padahal perintah Tuhan dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itunya perintah Tuhan kan, tetapi dia mengatakan seperti ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kan menjebak kan? Jangan kamu makan. Tetapi Allah berkata apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi iblis memperdayai Hawa untuk menjebak Hawa dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan, firman Allah. Jadi apa kata Hawa pada saat itu? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini saudara, kita bandingkan dalam ayat yang Kejadian pasal 2 ayat 16 ini, di sini sedikit ada kesalahan. Kalau saya lihat ya, kesalahan Hawa. Kalau kita perhatikan ayatnya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi kalau dalam pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yaitu perbedaannya adalah di sini
Hawa mengurangi perintah Tuhan itu. Padahal perintah Tuhan itu juga dikatakan boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalimat bebas itu dikurangi ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga ini, Hawa mengurangi kalimat firman Tuhan itu tidak mengatakan dengan bebas di situ. Jadi saudara yang mau saya ambil pelajaran saat ini, karena kita dalam kehidupan ini seringkali kita membuat atau mengurangi firman Tuhan itu sendiri, saudara ya. Mengurangi firman Tuhan atau mengurang dan menambah firman Tuhan itu. Untuk apa? Untuk saya katakanlah untuk pembenaran diri kita sendiri. Kalau kita senang, kita membuat ayat ini. Kalau kita tidak senang, kita tidak membuat ayat ini. Walaupun memang kita tahu bahwa ayat itu adalah ayat yang benar. Kita bahkan mengurangi kata-kata ayat itu supaya untuk kebenaran diri kita sendiri, saudara ya. Kemudian saya lanjutkan ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu. Kalau kita bandingkan dalam ayat 17, apa perintah Tuhan kepada manusia itu? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini ada ditambahkannya ayatnya. Apa itu kata raba ya? Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal pasal 2 ayat 17 perintah Tuhan sebenarnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ini ayat-ayat firman Tuhan ini juga ditambahkan oleh Hawa sehingga dia terjebak oleh hasutan si iblis. Saya akan lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara yang kekasih, ada banyak hal umat Kristen atau umat Tuhan yang sudah mengerti akan kebenaran firman seperti saya katakan tadi. Seringkali membuat ayat-ayat itu untuk membela dirinya sendiri atau untuk membenarkan pendiriannya sendiri. Salah satunya kita tahu bahwa ayat-ayat dalam Alkitab ya sudah jelas dikatakan bahwa satu iota pun, satu titik pun, satu iota tidak bisa ditiadakan. semuanya. Iya, nanti kita lihat ayat itu saudara, satu titik atau satu iota pun tidak bisa ditiadakan. Tapi kita tahu ada banyak umat Tuhan ataupun orang Kristen yang percaya Yesus dari hukum-hukum Allah, yang salah satunya contoh yang saya bisa berikan dalam hukum yang ke-10 itu, salah satunya yang sudah ditiadakan itu apa? Hukum keempat, ya benar. Hukum keempat untuk pembenarannya sendiri, untuk pembenaran diri sendiri, dia menyediakan hukum-hukum Allah, yaitu hukum keempat. Padahal kita akan baca nanti dalam Matius pasal 5 itu, bahwa siapapun yang mengurangi, tidak boleh mengurangi satu titik atau satu iota pun. Makanya saudara, bagi kita yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita dalam hidup kita jangan suka sering mengurangi atau menambah-nambah ayat firman Tuhan yang seperti dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa sebenarnya, sudah meniadakan hukum-hukum Allah itu, sudah mengurangi hakikat dari hukum-hukum Allah itu. Mari kita juga pasal berapa tadi? Pasal 5 itu. Saya coba dulu ya, saya baca pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyedarkan hukum. Ayat 18, pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yang jelas ya. Jadi satu iota atau satu titik pun tidak boleh diubah
dikurangi ataupun ditambahkan hukum-hukum Allah itu, jelas saudara kan. Jadi saudara, baiklah kita dalam hidup kita jangan sampai terperdaya oleh si iblis yang mencoba menggoda kita supaya kita terjatuh dalam dosa mati. Tapi biarlah kita contoh Yesus Kristus yang sudah kita baca tadi sebagai ayat responsori kita. Dia tidak tergoda oleh rayuan si iblis, tetapi dia berpegang teguh melawan rayuan si iblis itu dengan ayat-ayat firman Allah dengan benar. Saya akan coba baca kembali dari Matius berapa tadi itu? Matius 4 ya. Iya. Saya akan coba. Ini adalah godaan atau jebakan kepada Yesus Kristus yang dilakukan oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, kita tahu Yesus juga lapar di sini setelah dia berpuasa, karena kita tahu bahwa Yesus itu dalam tubuh manusia itu adalah 100% juga adalah sebagai manusia, dan dia juga 100% adalah sebagai Tuhan ya. Tetapi selagi dia ada di dalam dunia ini, dia juga dikatakan 100% sebagai manusia, merasakan sakit, merasakan lapar juga. Di sini katakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, sama jebakan itu, seperti yang dikatakannya kepada Hawa. Dia mengambil ayat-ayat firman Tuhan, dan dia mengambil dari cerita-cerita firman Tuhan, dia mengambil dari perintah-perintah firman Tuhan untuk menjebak. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenal engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tapi di sini iblis tidak bisa menjebak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menang. Kita tahu Adam yang pertama bisa dijebak atau diperdaya oleh iblis, sehingga manusia atau Adam pertama terjatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa diperdaya oleh iblis. Dia melawan iblis itu dengan menggunakan firman Tuhan, menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Baiklah saudara, bagi kita sebagai umat yang sudah terpanggil dalam pengajaran yang benar, bila kita dalam kehidupan kita ini jangan sampai terperdaya oleh tipu daya muslihat iblis, tetapi biarlah oleh firman yang teguh kita terima, yang sudah kita tahu, kita tetap pegang teguh, dan kita bisa melawan tipu daya iblis itu dengan pengetahuan kita atas firman yang sudah kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara, sebagai catatan bagi kita yang boleh saya katakan pada hari seperti ini, bagi kita anak Tuhan, semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran yang bersifat mutlak, tidak ada tawar menawar ya. Jadi itu setiap firman yang sudah kita pelajari adalah bersifat mutlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan. Tidak ada istilah tawar menawar ya, yang selewengkan firman-Nya yang untuk demi kebaikan kita. Contohnya dilarang berdusta,
kita bukannya berdusta, memang tidak berdusta, tapi berbohong sedikit-sedikit katanya. Ada yang bilang kata orang berbohong demi kebenaran. Kemana itu? Berbohong demi kebenaran? Kayaknya tidak ada ya. Tidak ada berbohong sedikit-sedikit untuk kebenaran, kebaikan katanya. Sebenarnya tidak ada berbohong demi kebaikan kan? Amin. Iya. Kalau berbohong ya berbohong, dusta ya dusta kan. Tapi bagi kita anak Tuhan tidak ada sebenarnya berbohong demi kebaikan. Biarlah kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah kita belajar dalam Alkitab, kita tetap pegang teguh kebenaran itu, saudara yang kasih ya. Itu yang pertama boleh kita pelajari, yaitu dari 3 hal di budaya iblis yang harus kita waspadai, yang suka menipu atau memperdayakan manusia. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Yang kedua adalah iblis itu dikatakan suka menipu, memperdayakan manusia dengan cara membangkitkan gairah keinginan-keinginan mata atau keinginan-keinginan negatif dan ketertarikan yang salah dalam kehidupan manusia. Ini juga salah satu yang sering digunakan iblis, diperalat iblis, yaitu mata kita yang membangkitkan gairah-gairah keinginan. Soalnya kalau keinginan itu ada 2 hal yang berbeda ya, ada juga keinginan yang positif, ada juga keinginan yang negatif. Kalau keinginan positif itu adalah semacam keinginan kita yang dibilang betul-betul mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Tapi kalau yang negatif itu mungkin secara material, secara fisik mungkin kita sangat menyenangkanlah secara daging, tetapi kalau untuk kerohanian kita itu akan membuat iman rohani kita menjadi mati kepada Tuhan, iman kita menjadi mati. Kalau pada saat ini saya akan coba kita lihat dari pelajaran tadi, kita baca dulu, saya akan baca dari Matius 4 ayat yang ketiga ini. Kembali saya ulang-ulang ayatnya, bahwa Yesus di sini tidak terjebak oleh keinginan mata, keinginan daging yang ditawarkan oleh si iblis kepadanya. Saya baca ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya dia tahu saat itu Yesus datang, dia menawarkan makanan. Menawarkan berarti makanan adalah hal-hal apa ya, untuk kebutuhan tubuh kita ya. Kebetulan lapar ya, betul Pak Marun, kebetulan lapar, jadi menawarkan makanan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab atau menyangkal apa itu, godaan di situ dengan ayat firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, tentukanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Ini adalah salah satu keinginan mata itu yang saya katakan tadi, bahwa dan berkata kepada semua itu akan pada delapannya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Diperlihatkan, dibawa di atas gunung dan diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu adalah harta-harta dunia yang iya. Itu adalah harta-harta dunia yang sudah ditawarkan kepada Kristus. Ini adalah pelajaran rohani bagi kita. Mungkin jikalau ada sama seperti ujian ini datang kepada kita, jebakan-jebakan iblis ini datang kepada kita, apakah kita dalam kehidupan ini masih kuat sehingga ditawarkan? Kalau kau keluar dari contohnya keluar dari kalau ke sini kalau dipindahkan, ini nanti kebun ini ini akan ini menjadi milikmu. Sekarang kita mau seperti itu, menjual iman kita saudara demi harta
harta duniawi. Iya. Tetapi Kristus tidak terjebak dengan hal-hal itu. Yesus tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu. Dia melawan kelicikan sifis dengan ayat firman Tuhan. Baiklah bagi kita juga sebagai umat pilihan Allah yang sudah dipanggil Tuhan dalam kebenaran ini. Jangan kita lagi terpengaruh, jangan kita lagi terpancing oleh keinginan mata atau memang secara fisik kita membutuhkannya, saudara ya. Apakah kita membutuhkan harta? Sangat membutuhkan harta. Tetapi kalau itu untuk menjebak atau untuk memperlemah rohani kita harus harus berhikmat ya, harus was-was. Jangan sampai itu mematikan iman kita kepada Kristus, saudara ya. Tetapi bila kita melalui pelajaran firman itu semakin berteguh untuk tetap memegang teguh kebenaran itu dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita tahu, saudara ya, ada hal-hal yang lebih indah lagi, yang lebih berharga lagi yang sudah dipersiapkan Allah kepada kita, yaitu di surga, saudara ya. Walaupun kita tidak tahu, saudara, seperti apa, tetapi kita beriman bahwa nanti kita sudah dipersiapkan Tuhan tempat yang paling indah, yaitu di Yerusalem baru, kalau kita bertahan pada akhirnya. Itu dari iman kita, saudara ya. Karena seperti dalam Ibrani pasal 11 saya apa dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bila kita walaupun memang belum kita lihat harta yang dijanjikan Tuhan itu, kerajaan yang dijanjikan Tuhan itu, tetapi oleh karena iman kita percaya bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya, saudara ya. Karena saudara sebagai orang beriman itu tidak akan memakai pikirannya, karena pola beriman itu sesuai dengan ajaran Alkitab dikatakan bahwa percaya bukan karena melihat, melainkan percaya dengan dasar keyakinan teguh di dalam hati terhadap janji firman Tuhan. Itulah kita sebagai orang-orang beriman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya dengan dasar keyakinan teguh di dalam hati terhadap janji firman Tuhan, saudara. Saya coba dulu ayatnya dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ya, ini sepertinya ya. Ini pasal yang kelima itu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah yang saudara ya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tidak tahu seperti apa itu di surga, tetapi oleh karena kita beriman, kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu benar untuk bagi anak-anak Tuhan yang sudah melakukan setiap perintah-perintahnya. Itulah, saudara, poin yang kedua yang boleh saya bagikan pada hari Sabat ini, supaya kita tidak terperdaya oleh tipu muslihat iblis yang boleh memperdayakan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah tahu tentang pengajaran yang benar ini, saudara. Kemudian yang ketiga yang boleh saya bagikan, yaitu iblis juga ingin menjadikan manusia menjadi budaknya untuk melakukan kehendaknya, dan ingin membelok haluan atau tujuan hidup manusia dari kehidupan kepada kebinasaan. Saudara, iblis sangat ingin menjadikan kita manusia budaknya. Saudara, iblis kalau kita sudah digoda iblis, kita ingin dijadikan budaknya, katanya, budaknya. Jadi iblis sepertinya kita menganggap kita ini seperti temannya. Kita yang menganggap iblis itu adalah musuh. Kalau iblis menganggap kita sebagai temannya untuk apa? Untuk bisa menemani dia, atau untuk bisa berteman dengan dia, sama-sama masuk ke dalam neraka ya. Dia sangat kesepian. Dia ingin mencari teman-teman. Kalau kita dianggap musuhnya, dia mungkin tidak menggoda kita. Tetapi oleh karena iblis menganggap kita temannya, dia ingin menggoda kita dan menjadikan kita teman-temannya.
Sebab kita tahu ya kalau kita lihat di sini seperti jago juga, lebih jago dari kita ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan itu sangat sulit ya. Tetapi itu sangat ahli untuk mencari jiwa-jiwa untuk sebagai pengikut dia. Dia sangat ahli untuk mengajak umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan menjadi sasaran yang paling utama untuk dia, menjadi teman-temannya untuk masuk ke dalam neraka itu. Tapi kita mungkin dalam kehidupan kita, marilah kita belajar. Itu saja tahu mencari jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaannya atau masuk dalam tipu muslihatnya untuk masuk di neraka. Tetapi kita sebagai Allah, baiklah kita juga umat yang sudah sudah mengerti firman Tuhan, kita sering diajarkan mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mari kita juga seperti iblis itu, saudara. Saya mau ambil pelajaran dari iblis. Iblis sangat gencar mencari jiwa-jiwa untuk menjadi temannya. Dan juga kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita juga gencar mencari jiwa-jiwa untuk menjadi teman-teman kita di kerajaan surga. Amin. Jangan kita kalah dengan iblis, saudara. Tapi biarlah kita juga iblis ini sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, supaya kita juga dalam kehidupan kita ini tidak menjadi luntur rohani kita untuk menjadi mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya mau baca ayat dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-44. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yaitulah isi tadi sudah saya katakan dari awal. Kalau kita sudah terjebak dan sudah bisa dirayu oleh iblis, kita juga dikatakan iblislah sebagai bapa kita. Tapi bila melalui pelajaran ini dalam kehidupan kita, saudara, jangan kita terperdaya oleh iblis, saudara ya. Baik saudara, sebagai kesimpulan dari renungan firman singkat ini yang boleh saya sampaikan, bagi kita anak Tuhan yang harus kita lakukan sebagai senjata kita, senjata rohani kita, atau perlengkapan rohani kita yang dapat kita pergunakan untuk mengalahkan iblis. Ayat 3 di sini yaitu senjata kebenaran atau pendirian akan kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu senjata kita untuk mengalahkan iblis. Sama seperti Yesus Kristus yang digoda oleh iblis di padang gurun, dia tetap menjadikan senjata firman Tuhan, senjata kebenaran, menjadi pendirian yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang kedua, yaitu senjata kesaksian, kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini kita harus juga menjadi saksi Kristus. Dia salah satu senjata kita, saksi Kristus yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita juga akan selalu kuat dan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan yang ketiga yang harus kita pergunakan untuk senjata ini kita yaitu senjata pengabdian atau doa penyerahan yang sungguh-sungguh. Bila kita dalam kehidupan ini tetap mengabdikan diri kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang selalu dapat menopang hidup kita, dan kita tetap mengabdikan hidup kita hanya untuk kepada Tuhan saja, bukan mengabdikan hidup kita kepada hal-hal yang lain. Dan salah satunya itu doa. Bila kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah doa ini adalah nafas kehidupan rohani kita, saudara ya. Karena melalui doa lah boleh kita selalu kuat. Karena doa juga adalah salah satu makanan rohani kita, nafas kehidupan rohani kita, saudara, dikatakan dengan oleh sebab itu saudara, biarlah melalui tiga senjata ini saudara, senjata kebenaran atau pendirian akan kebenaran, senjata kesaksian yaitu Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan senjata pengabdian kita kepada Allah, dan melalui doa-doa kita akan tetap terpelihara oleh Tuhan, dan kita tidak dapat terperdaya oleh tipu muslihat iblis itu sendiri. Baik saudara, pelajaran melalui firman yang singkat ini boleh menjadi mengingatkan
ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tetap kita berpegang teguh akan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara, bila menjadi berkat bagi kita semua oleh firman yang saya sampaikan pada hari Sabat ini. Amin. Amin. Baik, mari kita tutup kebaktian kita ini. Mari kita sama-sama berdiri dan buka lagu suci kita nomor 40. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan Pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Aku salah, kasih Tuhan bineka. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau menentukan jiwaku. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari Sabat ini kami dapat mengakhiri persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur menurut firman Tuhan yang sudah kami pelajari dan sudah kami lihat. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami supaya Bapa kami tidak tertipu oleh tipu daya si iblis. Bila kiranya Tuhan berkanlah pertolongan Tuhan, kami boleh dapat pertahankan kebenaran Bapa. Kami rindukan Roh Kudus keluar dalam kehidupan kami, supaya Bapa kami boleh menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan, kami mendengar di sudut ini, jangan pada sahabat ini Bapa tetap lindungi kami di Tuhan, dan pulang ke rumah kami dan jaga dan lindungi Tuhan, doakan kami di rumah kami di selamat. Dan berikan di bolan tetap kami serahkan ke tangan Tuhan, termasuk pemulihan Tuhan, kurang sehat Tuhan. Bila kira Bapa Engkau curahkan tangan ini penuh kuasa, Engkau memberkati tubuhnya Tuhan, memberkati setiap makanan dan minuman yang dikonsumsinya, supaya Bapa boleh menjadi kesehatan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, Bapa menjadi
kembali doa dan ucapan syukur kami perasaan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang hari. Pujilah Yesus Tuhan.